Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Pertandingan seru menanti di Stadio Olimpico, saat Roma berusaha mengakhiri tren negatif mereka dan kembali ke jalur kemenangan dalam upaya meraih posisi 4 besar klasemen Serie A. Sementara itu, Cagliari datang dengan penuh percaya diri setelah meraih 3 kemenangan beruntun dan berambisi untuk mengulangi kemenangan mereka atas Roma yang terjadi di bulan Desember lalu. Atmosfer di stadion diperkirakan akan memanas, dengan para penggemar yang penuh harap mendukung tim kesayangan mereka pada hari Senin ini. Roma harus segera bangkit setelah mengalami 3 pertandingan tanpa kemenangan, termasuk hasil imbang melawan AC Milan dan Panathinaikos yang cukup membanggakan. Meskipun penampilan tidak memuaskan saat kalah dari Udinese, Roma tetap menunjukkan performa terbaik mereka di Serie A dengan mencatat 14 kemenangan dari 23 laga, rekor terbaik sejak 2017. Target mereka adalah finish di 4 besar untuk kembali ke Liga Champions, namun mereka harus waspada terhadap ancaman dari Juventus, Como, dan Atalanta BC. Di sisi lain, Cagliari datang dengan motivasi tinggi setelah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka di Liga, termasuk kemenangan atas Juventus dan Fiorentina. Kemenangan telak 4-0 atas Hellas Verona menunjukkan kebangkitan mereka dari keterpurukan. Dengan Fabio Pisacane sebagai pelatih muda yang potensial, Cagliari bertekad untuk mencatat kemenangan keempat berturut-turut di Serie A, sesuatu yang terakhir kali mereka capai pada Oktober tahun 2012. Historis pertemuan antara Roma dan Cagliari menunjukkan dominasi Roma di Stadio Olimpico, di mana mereka berhasil menang tanpa kebobolan dalam 3 pertemuan terakhir di sana. Namun, Cagliari berhasil menang 1-0 pada pertemuan sebelumnya di Desember, dan mereka berharap dapat mengulangi hasil tersebut untuk kedua kalinya dalam sejarah pertemuan mereka. Roma harus memanfaatkan keunggulan bermain di kandang, di mana mereka telah menunjukkan konsistensi dengan hanya kebobolan 6 gol sepanjang musim ini. Meski kehilangan beberapa pemain kunci seperti Manu Kone dan Paulo Dybala, kehadiran Daniel Malen di lini depan diharapkan dapat memberikan ancaman bagi pertahanan Cagliari. Malen, yang bergabung dari Aston Villa, harus meningkatkan efektivitasnya di depan gawang meski dia sering menciptakan peluang. Sementara itu, Cagliari akan mengandalkan Semiki Liksoy yang sedang dalam performa baik dengan 4 gol di Serie A musim ini. Dukungan dari Sebastiano Esposito dan Marco Palestra, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyerangan, diharapkan dapat menembus pertahanan Roma. Taktik Pisacane yang fleksibel akan menjadi kunci bagi Cagliari untuk mencuri poin di kandang lawan. Meskipun Cagliari menunjukkan performa yang impresif, Roma diprediksi akan unggul tipis dengan skor 1-0. Keunggulan bermain di kandang dan kekokohan pertahanan Roma menjadikan mereka favorit untuk memenangkan pertandingan ini, meski harus diwaspadai ancaman dari serangan balik Cagliari. Pada Senin malam, pukul 20.45, Roma akan menghadapi Cagliari dalam pertandingan Senin malam putaran ke-24 musim Serie A. Seperti biasa, Stadio Olimpico akan menjadi tantangan bagi Giallorossi dalam upaya meraih poin penting dalam perebutan posisi keempat. Seperti yang dilaporkan oleh Il Corriere dello Sport, sekitar 60.000 penggemar akan membanjiri stadion pada Senin malam, meskipun itu adalah hari kerja. Menyusul bentrokan di jalan raya antara penggemar Roma dan pendukung Fiorentina, Kementerian Dalam Negeri memerintahkan penutupan bagian tribun tandang untuk penggemar Roma hingga akhir musim. Tindakan tersebut, yang dianggap berlebihan dan tidak adil oleh para penggemar, segera memicu reaksi dan inisiatif formal. Menanggapi keputusan tersebut,
Asosiasi Klub Roma Italia (AIRC) dan Persatuan Penggemar Roma (UTR) mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Regional Lazio (TAR) dengan menunjuk pengacara Paolo Alberto Ranieri dan Lorenzo Contucci untuk menangani tindakan hukum tersebut. Pernyataan yang dirilis oleh pengacara Contucci memberikan alasan lengkap untuk tindakan hukum tersebut. Asosiasi Klub Roma Italia (AIRC) dan Persatuan Penggemar Roma (UTR) melalui pengacara Paolo Alberto Ranieri dan saya sendiri telah mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Regional Lazio (TAR) terhadap perintah Kementerian Dalam Negeri untuk menutup bagian tribun pendukung tim tamu di stadion hingga akhir musim. Pengadilan Administratif Regional Lazio (TAR) telah mengabulkan permintaan untuk mempersingkat tenggat waktu, mengingat urgensinya, dan telah menetapkan sidang pada tanggal 17 Februari. Sidang yang dijadwalkan oleh Pengadilan Administratif merupakan langkah formal pertama dalam menilai legitimasi perintah menteri, sementara penutupan bagian pendukung tim tamu untuk pertandingan tandang Giallorossi tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kabar buruk dari Trigoria untuk Gianpiero Gasperini, yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cagliari. Roma tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, tetapi pelatih mereka tidak diperkuat Robinho Vaz, Mario Hermoso, dan Lorenzo Venturino. Penyerang dan bek tersebut, bersama dengan mantan pemain Genoa, tidak ikut serta dalam sesi latihan hari ini. Pemain Prancis itu mengalami robekan tingkat pertama pada otot soleus kirinya, sementara pemain Spanyol itu mengalami memar pada kakinya. Sementara itu, pemain nomor 20 Giallorossi hanya sedang sakit flu. Vaz akan absen sekitar 3 minggu. Namun, Hermoso dan Venturino akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang untuk kemungkinan dipanggil ke pertandingan melawan Cagliari. Manu Kone, Artem Dovbyk, Evan Ferguson, dan Paulo Dybala juga berlatih secara terpisah. Roma sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cagliari pada Senin malam. Tim Giallorossi memanfaatkan pekan bebas ini untuk bersantai dan menyusun kembali strategi. Seluruh tim akan makan malam di restoran makanan laut terkenal di daerah Prati malam ini. Mungkin tersingkirnya mereka dari Coppa Italia di tangan Torino, yang dikalahkan di perempat final oleh Inter kemarin, adalah kesempatan untuk memperkuat semangat tim dan menghabiskan waktu bersama di luar ruang ganti.